good is you. Have a good day. Not too much God, not too much selfish. Otherwise, life too crazy. Whatever, you will live for a long time. Have many friends, many experiences. Hadi, keep your health. Besok di red carpet, you harus datang. Cuma saya tidak didaftar. Yang didaftar orang-orang yang tidak terlibat di situ. Ini gimana pemerintah kamu? Saya tidak butuh orang-orang ini. Saya butuh kamu, Hadi. Di antara dokumen saya, ada dokumen yang mestinya saya nggak boleh tahu. Jadi daftar mereka-mereka yang hadir ke Red carpet itu. red carpet itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tretan Setuju. Semoga sehat-sehat semua. Amin. Ngobrol kali ini saya ditemani oleh seorang aktor film, Eat, Pray, Love. Beliau juga seorang budayawan asal Madura. Kita kenal langsung Bapak Hadi Subianto. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, gimana kabarnya, Bah? Alhamdulillah baik. Keluarga gimana, Bah? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Oh, alhamdulillah. Sekarang kegiatannya apa aja, Bah? Aduh, kati biasa. Menabi nyareka sapepon, artinya memainkan angklung Banyuwangi di hotel Dharmawangsa. Hotel Dharma Kadi Wangsa. itu ampun kengeng 2 lekor tahun yang kesemaken. Laju menabi sampingannya pun membuat apa di katipan kata daur ulang styrofoam. Jadi saronen, jadi pot, jadi topeng, banyak kan itu. Macam-macam. Kadinto lakar menurut ahli daur ulang dari Perancis, kadinto keleresan tepangki hotel. Abdina kan toh satu-satunya di dunia yang bisa mendaur ulang styrofoam sekeras kayu sehingga bisa menjadi saronen, bisa trompet. Kalau orang Madura bilang saronen. Ada yang bilang tetet. Nah, okay. Pakai apa, Bah? Kok bisa keras kayak gitu, Bah? Jadi styrofoam kadinto masuk lagi ke dalam nama bensin, kan cair kan itu jadi lem. Okay. Lalu campur sareng jangan tak lebur tai gergaji. Oh, serbuk gergaji. Jadi itu pas kolu remen ngantos begali lalu bentuk. Oh. Bentuk katipan apa? Kata aneka, jadi pot Bunga. dengan style batang bonsai. Jadi batang bonsai yang lersepon kan di pot. Lalu kita tanam tanaman yang benar, yang sungguh bukan dari plastik. Jadi memang batangnya dari styrofoam, jadi palsu. Nah, tapi daunnya itu asli. Kemarin waktu syuting film itu nggak dibawa itu, Bah? Oh, punten. Oh. Abdina kadinto waktu ke Bali kato misinya itu syuting, bukan seni. Tapi keleresan kadinto pernah karena Pak Ketut Lier seorang Bali kadinto jual neka. Soleng, Bah. Soleng neka. Mas Abdina tertarik. Sini saya beli. Boleh Pak, ini memang dijual. Berapa satu set? 1.200.000 Pak. Oh. Saya beli 1 set. Banyak saya khawatir. Jadi beli saya. Begitu sampai di Jakarta, keren kanca kadinto lebur juga ke saudara Wani kok. Melejukan sampai 2 set. Kalau Julia Robert nggak beli, Bah? Kirangon yang nggak. Enggak, kemarin
waktu acting sama Julia Robert gimana, Mbak, perasaannya? Biasa saos, memang kayak nggak punya beban gitu. Yang penting tugas saya sebagai guru spiritual, orang yang suka menasihati. Gitu. Jadi nasihat apa yang harus saya berikan pada Julia Robert kan itu sesuai dengan yang ditetapkan oleh sutradara. Cuma hanya semuanya dalam bahasa Inggris kan itu. Enggak, Bah. Bisa nggak, Mbah? Mbah jelasin waktu pertama syuting tuh seperti apa? Kok bisa jenengan gitu, gimana? Oh begitu. Oke. Pertama Kaleresan abdinya kado waktu istirahat main soleng, solo flute. Coba kayak apa, Bah? Kalau solo flute tuh kayak apa? Coba, Bah. Kadido Purnama Efekir Sereng. Jadi terus, Bah, gimana? Kok terus habis itu lalu gimana? Pak Mr. Alfonso kadido asisten sutradara takeken dari soleng abdina keluar. Abdina laju anggu ini kah? Anggu juga pas beli boleh. Ini nyon patahnya deh the waiter kadindo. Iku wong tuwa elek utunin tak iku iso bahasa Inggris enggak? Loh, itu bisa pakai bahasa Jawa, Bah? Nanyanya? Enggak, pakai bahasa Inggris. Oh, gimana nanyanya? Ya enggak tahu ya, Bu. Tanya ke nyon padanya ada waiter kadindo. Bisa bicara? Dan pas waiter kadang ngubungin Abdina. Pak Ade itu ditunggu orang-orang bule. Mau apa? Ngasih tip, oh ya kali ini. Bon Abdina kata, salaman, ada reta banyak bon. Tak beri tip kan. Tabu lah lapar. But I'm sorry, it's time for me to take my dinner. 5 minutes more, 5 menit lagi katanya. Serius katanya. Wah, iyalah. Mau cakap apa? We are process to produce one film in Bali. What is the title? Eat, Pray, Love. Eat, Pray, Love. Liz Gilbert. Loh, you know that? I know because I have the books. Jadi saya tahu karena saya punya bukunya. Itu inden pertama kali. Nggak beli langsung ada bukunya, enggak. Daftar dulu ke Gramedia, baru sebulan ditelepon datang. Apa yang membuat jenengan tertarik dengan buku itu, Bah? Kok bisa beli buku itu? Karena waktu itu lagi booming. Booming ya? Iya. Jadi Abdina kan tertarik karena Kaleresan Abdina kan guru bahasa Inggris. Dan buku itu dalam bahasa Inggris. Nah, ini mungkin banyak kalimat-kalimat yang saya dapat dari buku itu. Sambil saya, Bang, ini cerita beneran. True story. Itu jadi lalu mereka itu terlalu yakin bahwa saya bisa memerankan. Saya tak bisa jawab no, I'm sorry. I can do it. I cannot do it. But I believe you can do it. Saya percaya kamu bisa mengerjakan itu. Yang punya badan ini saya, kok kamu yang bisa gimana sih? Mungkin karena Mbah kan orang seni, jadi mungkin bisa kan gitu, Bah. Ya mungkin juga, kan semuanya kan mungkin, Kun. Ya mungkin. Akhirnya ada Mrs. Deborah, salah satu wanita di situ, mengatakan, gimana kalau ikut audisi? Nah, kalau ikut audisi saya mau. Kalau ditunjuk langsung, dekik, Mas. Bukan kecewa. Engkau malu. Ya. Kecewa 2-3 hari hilang, malu tak hilang. Salanceng ya? Salanceng. Akhirnya oke. Boleh barengin
yang harus saya hafalkan. Skrip ya. Nggih. Terus dapat 2 hari saya pergi ke alamatnya di Kemang, ternyata gampang nyarinya. Banyak 63 orang. Oh, krunya, Bah. Yang daftar. Oh, yang daftar. Yang mau dites. 63 orang. Yang diambil 1 orang. Wah, can majan angkat tuh yang kok. Gimana orang mereka bekas pemain film, pemain drama, bekas pembaca puisi. Saya sendiri bekas pengamen. Jangan gitu dong, Bah. Akhirnya ikut tes dari 63 orang. Begitu sampai saya, tidak ditanyakan itu, ngobrol yang lain. Benar mereka, wah bukan, ya can-canan gitu kan ya. Pan ya sudah selesai pengumuman, terjaring 20 orang. Yang tidak enaknya itu apa? Nama saya disebutkan terakhir. Udah tuh ini, dah dikasih lagi, dapat 2 hari lagi ke sana lagi, audisi lagi, terjaring, saya masuk lagi. Jadi tinggal 4 orang. 4 orang itu dapat hampir seminggu, baru ada WA itu bahwa sudah mengirimkan transfer uang ke rumah itu 10 juta. Wah, lumayan banget tuh, Bah. Lalu nomor tiket pesawat untuk sampai Bali. Di Bali nanti ada yang menjemput. Ya udah. Kalau tidak ada yang menjemput ya banyak kan jangan Bali gampang. Terus akhirnya ya itu berangkat ke Bali, dijemput, lalu masuk ke hotel. Susah nggak, Bah, memerankan tokoh Ketut Liur itu, Bah? Saya anggap enteng baik. Oh. Iya, nggak usah repot-repot. Tapi saya memang minta waktu untuk bertemu, ngobrol, guyon sama Pak Ketut. Bah, kenapa kok nggak Pak Ketut sendiri yang memerankan? Oh, Pak Ketut nggak bisa bahasa Inggris? Nggak bisa. Dan menghafal segitu banyaknya mungkin nggak bisa ya. Kalau Abah kan udah biasa ya. Ya memang kebetulan guru bahasa Inggris. Tapi saya nggak ngaku. Diam aja. Jadi berkah dari ini ya, Bah. Bisa bahasa Inggris itu akhirnya jadi itulah gunanya. Aktor ya. Iya. Berarti malah sebelumnya itu dengan bahasa Inggris saya jadi manajer di perusahaan asing di bidang teknik. Nggak pernah sekolah teknik. Cuma karena pintar bahasa Inggris. Iya, tiap rapat saya datang. Sedang insinyurnya yang sakit tabuk, sakit gigi, masuk angin, macam-macam itu. Repot. Karena mereka kurang fasih bahasa Inggris. Nggak bisa memang. Oh, emang nggak bisa? Nggak bisa. Oh. Saya coba parah ya. Akhirnya dia ada kesalahan, malu, menghilang. Wah, pernah pegang pipinya Julia Robert, gimana rasanya itu? Itu memang sebetulnya sudah. Katanya nggak ada di skrip tuh, cuman Abah memang nggak ada. Setiap gerak saya itu saya nggak mau diatur. Saya tidak benar. Kalau saya diatur saya pulang. Apa karena pengen megang aja, Bang? Saking pengennya udah nggak lulus pakai skrip. Udah kepengen sebetulnya cuma terus saja. Oh, terus. Jadi style pertama, adegan pertama saya pegang pupunya. Kamu dulu jelek, kamu dulu lesu, kamu dulu darah, sekarang kamu cantik. Yang kedua saya pegang baunya. Saya diam dia manggut-manggut. Yang the third one, saya pegang pipinya, dia kaget. Cut. Jadi Ryan Murphy itu direkturnya. Yulia, fokus gitu. Hadi, bravo, go on. Saya tanya, bravo itu apa? Bravo itu di atasnya perfect, di atasnya sempurna. Wah, alhamdulillah. Oh, berarti langsung ya, Bang? Langsung. Jadi saya gerak saya terserah saya. Jadi saya nggak kaku. Kalau diatur kan kaku. Nggak, dulu bisa bahasa Inggris sekolah di mana, Bang? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, bukunya mahal. Mana hasilnya? SMP 3 tahunnya cukup untuk berpidato.
SMA plus 3 tahun cukup sudah untuk mengenal tentang politik, tentang sosial, cukup banget. Cuma cara belajar, apalagi sekarang dengan bahasa Inggris, anak-anak itu diarahkan menjadi peramal, multiple choice, jawaban ABCD. D. Saya salah. Iya kan? Jangan bilang tidak. Supaya guru saya tahu. Makanya saya tidak pernah. Jadi kalau ulangan, bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya apa? Kalau dikte, jadi misalnya kemarin saya mengantarkan ibu ke Bogor. Tulis bahasa Inggrisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nomor 2. Dia tidak berani lewat di sini tengah malam karena takut. Write down, tulis. Baru kita. Kalau mele, ntar jadi peramal. Oh, jadi peramal. Kan ini, Bah. Abah juga di film itu kan juga jadi peramal, Bah. Kan di film. Sampai sekarang alhamdulillah jadi peramal. Saya bisa ngelamar umur. Coba situ. Saya aja, Bah. Saya, Bah. Sayang. Sayang nggak sampai 200 tahun. Amin. Di atas 100 berarti, Bah. Oh iya, Bah. Saya saking keasikan ngobrol nih saya lupa. Abah Maduranya mana sih, Bah? Katanya, kepilun katanya. Sebab nggak tahu waktu lain, nggak tahu tempat. Katanya dari ibu-ibu itu kan dari Pasongsongan. Pasongsongan, Sumenep ya, ibu. Ya Sumenep tapi Semak Pamekasan. Udah tetanggaan sareng ngekasen. Nah itu pernah saya cari sama kakak saya ke sana itu udah hilang. Dulu itu cuma ada 7 rumah. Sekarang jadi kecamatan. Dulu tak tahu mah di merelorong lambat. Ya akhirnya umur berapa bulan tuh langsung pindah ke Kalianget. Kalianget, Alonca ke Situbondo, Tamanan, terus Bondowoso, terus Jember, terus terakhir ke Lumajang. Nah, di Lumajang Abid itu. Di Lumajang Abid itu kan ada 3 tempat. Di Tempe Tengah, Randu Agung, mana satunya lupa saya. Sukodono. Ada di kan lengan le, kan cuman Dartor, Bang Belanda. Oh, masih zaman penjajahan. Iya. Tahun 43. Katanya Abah bisa menciptakan lagu Madura, Abah. Bukan bisa, terpaksa harus bisa. Terpaksa. Karena memang tugas saya di Rampak Naung ini. Oh iya, di Rampak Naung sebagai apa, Bah? Jadi di pengurus bidang seni dan budaya. Satu-satunya pengurus yang sampai sekarang tidak pernah diganti. Yang lain sudah ganti, bagian ini sudah ganti beberapa orang. Mungkin Abah ini kali, Bah, apa? Bukan pengurus mungkin, pembina. Enggak, pengurus. Pengurus seni bidang seni budaya Madura. Karena saya pernah menciptakan upacara adat pernikahan Madura ala Jakarta. Itu atas permintaan Insinyur Safiun, waktu itu Dirjen Perindustrian, Pak Padi, coba bikin gimana ya caranya, karena nanti waktunya cuma 2 jam Pak Di di hotel. Kalau pakai adat kayak di Sumenep, wah enggak cukup 2 jam. Ya lama. Bisa Pak. Gimana caranya? Semua pakai tembang. Tembang itu ada menitlannya. Jadi misalnya artate itu tidak sampai 1 menit. 2 artate berarti tidak sampai 3 menit. Plus lakser talam, salangit, itu cuma berapa detik aja. Jadi simpel ya, Pak? Dibikin simpel. Tarian cuma 3 menit, 3,2. Jadi dari awal sampai terakhir nggak sampai 15 menit. Setuju Pak Adi? Nah kebetulan yang datang waktu itu salah satu namanya Pak Usri. Pak Usri itu siapa, Pak? Pak Usri itu Bupati Kediri.
Satu-satunya bupati yang dari sipil. Oh, dulu waktu ya? itu kan semua dari militer. Militer semua ya dulu. 2 periode. Kebetulan presidennya Pak Abdurrahman orang Madura juga. Nah, saya punya pengerawit Jawa, penari Jawa, tolong disulap jadi Madura. Lah sindennya dari Sumenep. Kalau situ mau, kalau suruh ngajarin sinden 2 tahun tidak cukup. Gitu. Akhirnya ya itulah perjalanan hidup. Oh ya, Bah. Lagunya kayak apa sih, Bah? Sinden kalau ini pengantin tuh? Kalau dari awal, pengantin putri ke arah pelaminan. Berjalan ke badan talam raja, lengki menghadap pelaminan. Jadi biasanya kan ngadep ke tamu, Bang. Ya, enggak. Jadi dia ngadepnya Ya. ke Jadi pelaminan. pengantin laki-laki datang. Datang itu nggak bisa masuk ada bleber. Jadi untaian bunga melati kalau dulu kain dengan warna-warna gitu, lalu dipotong itu. Ini gak bleber istilahnya. Di sini diganti bunga melati biar simpel. Nah, itu pakai gending artate. Kalau Jawa dandang gulo. Terus, Bang? Terus kalau udah lagunya mungkin ya, apal-apal sedikit. banyak juga nggak Jadi, apa-apa, Bang. Jadi pengantin laki nembang dulu. Pangapora. Joji. Siapa namanya? Abdurrahman. Paneka kaula saparuntuk bakta opur sotra koneng minyak ondam narapot peteng kaerengan boleh karape itu dan sebagainya lalu dijawab doka Kang Mas Raden ini tak catot bunga paneka dineng sonara are temur angin tasik macel ate dek rabuna karabe aku mau ke pangeran apa yang berkah masetong ibu me asre rampak naung beringan korong epa koko pencung sotra atau rokon salancengan ya tuh reka mas megak bala-bala dipotong trek baru masuk mestinya sebelum mencapai talam yang diputar itu ini harus 7 langkah jalan jongkok. Tapi ya jauh-jauh telok neser. Baru pengantin putri menghadap ke sana, di belakangnya pengantin putra diputer. Puternya itu harus ikut gending. Ampun depak bekto pun putranya bis sapar loma trek ke kembang pengmalate pote asre rama epu era bete sapen are etinaki saja potra molje sareng pengmalate ini mantan putri. Gitu. Jadi hidup bersama menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Habis itu langsung naik ke pelaminan ya, Pak. Tadinya sebelum ada tembang yang lihat tuh aku lo gede ketawa itu Pak Insinyur Safiun nggak mau. Ini acara sakral, harus semua tenang. Begitu saya menyanyi nembang itu, banyak saya nangis. Udah cilaka, kok loro nangis. Saking husuknya ya, Bang. Iya. Menghayati. Itu salah satu lagu ciptaan Mbah. Iya. Tahun berapa tuh, Bang? Aduh, kok lupain. Tahun berapa ya? Sebelum saya ke Aceh itu. 78, 79 kali. Ke Aceh ngapain, Bang? Nah itulah, karena bahasa Inggris,
Saya diajak oleh orang-orang bule gila untuk bekerja di Perusahaan. LNG, pengeboran gas di Aceh, di Arun. Janjinya 6 bulan jadi 5 tahun. Kan lumayan, Mbah. Ya lumayan. Gajinya tambah banyak. Soalnya saya betah kumpul sama orang-orang Aceh itu. Ya sama dengan orang Madura. Kalau makan itu ya, iya, orang Madura menang Madura makan harinya gitu kita banyak warangki dengan cara yang Probolinggo, badengke dengan. Oh, badengke, kekenyangan, Pak. Kekenyangan. Nah itulah. Jadi perjalanan itu ya kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang mengherankan juga. Terus ini, Mbah, balik ke cerita yang tadi yang Abah jadi aktor film. Itu. Sekarang pernah nggak, Mbah, WA-WAan sama Julia Robert? Kalau WA-an nggak pernah, udah. Telepon-teleponan? Udah, nggak. Jadi hanya berapa kali dulu karena ya itulah. Sebetulnya ya itulah pemerintah kita, pejabat kita waktu itu Pak Jero Wacik. Sebelum mereka itu berangkat ke Amerika sudah pesan, Hadi, keep your health, jaga kesehatan kamu. Besok di red carpet, you harus datang. Oh gitu ya Pak. Terus? Cuma saya tidak didaftar sama Pak Jero Wacik. Yang didaftar orang-orang yang tidak terlibat di situ. Begitu sampai di sana, mereka itu WA ke saya. Ini gimana pemerintah kamu? Saya tidak butuh orang-orang ini, saya butuh kamu, Hadi. Saya sudah dikirimin tas segala macam. Oh gitu ya, Pak. Kalau Hadi nggak datang, kami tidak ada yang datang. Saya cerita gitu. Diurus. Udah kurang seminggu mau ngurus visa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi saya sama ada Pak, komplit dokumen saya komplit kalau untuk cuma mengurus visa. Saya kasih hari Jumat saya dipanggil di hotel dekatnya HI itu apa namanya itu? Hotel dekatnya HI. Sebelah kirinya. Pullman. Hotel besar, Hyatt. Oh, Grand Hyatt. Grand Hyatt. Pak Kurang Adi, besar, kirain besar, kurang besar. Pak Adi, ini rupanya visa Pak Adi tidak bisa diurus. Ya saya sudah tahu, sebelumnya sudah tahu. Cuma saya kasih aja. Ya sudah, saya terima. Tapi ada amplopnya di dalam. Saya buka 5 juta. Ya, alhamdulillah. Terus apa? Di antara dokumen saya, ada dokumen yang mestinya saya nggak boleh tahu. Oh gitu ya Pak. Jadi daftar mereka-mereka yang hadir ke Red carpet itu. Red carpet itu. Jadi pas hari red carpet, sehari sebelumnya WA ke saya. Karena Pak Hadi nggak datang, kami tidak ada yang datang. Bener, red carpet nggak ada yang datang. Julia Robert nggak datang, Alfonso nggak datang. Ya semua itu yang pegang-pegang peran nggak ada yang datang. Di situ ada Christine Hakim doang. Kecewa nggak? Jadi inilah yang menjatuhkan mengapa tidak mungkin menurut saya mengapa tidak dapat apa piala itu. Iya. Itu piala Oscar Mas. Oscar piala Oscar. Nggak dapat. Ya karena red carpetnya gagal. Karena Kelakuan pemerintah Indonesia ya, Pak. Ya, tapi saya bukan salah pemerintah, saya bilang gitu. It is my fault, not my government fault. It is my fault. No, I know you. Saya tahu kamu. Ya, ya sudah, tidak percaya. Tapi hubungan saya dengan mereka tetap baik, tetap baik dengan Pak Jero Wacik. Sering tidur di Tanah Wangsa, main gitu tetap. Suatu saat mereka datang dengan stafnya. Bagaimana Amerika? Jadi sekretarisnya itu megang tangan saya, terus tangan saya. Aduh, maaf ya Pak, bukan salah saya, ini bukan tak tahu, ini tak tahu, saya sudah kocar kacir, tidak karuan katanya. Saya juga malu. Saya anak-anak, kok
nyium tangannya Pak Jul nomor kali. Dia mau umroh minta doa. Oh, katanya. Sejarah akan membuktikan, Mbah. Waktu akan membuktikan bahwa Abah itu udah go internasional. Kan ya? Iya. Main filmnya dengan Julia Robert. Itu kan pas aktor Hollywood, Mbah. Tapi yang lebih Abdina sering kan, enggak, saya ini sebetulnya umpama dukun. Itu dukun tiban. Jadi bintang film ya bintang film tiban. Langsung jadi dukun, langsung jadi bintang film. Prosesnya enggak ada. Proses awalnya enggak ada. Sombong kan? Iya. Langsung gitu aja karena dipercaya gitu aja. Saya menghargai kepercayaannya. Saya harus bermain serius dan apal benar. Sebenarnya proses lama, Mbah. Abah kan dari seni. Sampai saya dapat bonus 28 juta itu, saya tidak tahu. Ini uang apa lagi nih? Malam-malam ke hotel saya. Enggak, ini karena Pak Hadi paling cepat katanya. Jadi yang lain itu jam 11, setengah 12 malam baru selesai. Saya belum pernah jam 5. Jam 5 sore? Belum pernah. Langsung selesai? Jam 5 kurang seperempat, jam setengah 5 selesai. Oh ya Mbah, tetet tuh kayak apa sih Mbah? Bunyinya masih ingat nggak kalau netet? Saya coba tahu ngereng karben sampai sono. Coba Pak, coba. Sama. Macet. Rosak Pak. Rosak. Hancur pesen telur. Aduh, buru sapin itu. Buru. Sapin dah buru bangunnya gitu. Mana buru? Kelengger. Tahu kelengger? Pingsan. Pingsan gitu. Ternyata masih ingat ya, Bah? Nah? Udah lama nggak dicoba tuh, Bah? Wah, habis, Bon. Saya lama, Apa? Kan makin kan kalau silat itu sudah pakai kaset. Oh, silat. Oke, kaset makin, Bon. Udah nggak original lagi ya? Enggak. Soalnya banyak benten aku orang kapet tuh, Bon. Oh iya, Bah. Ngomongin masalah apa? Silat, pencak silat. Abah kan jadi pengurus pencak silat Joko Tole. Iya. Prestasi apa nih Bah yang pernah diraih di pencak silat tuh? Banyak, sampai tak bisa metong kelupain banyak. Tapi tidak pernah tidak dapat medali. Mesti dapat medali. Baik emas, perak maupun perunggu. Cuma yang terakhir kemarin itu memperebutkan piala wakil gubernur DKI. Itu kita kirim 21 orang. Karena yang kita kirimkan anak-anak yang baru-baru semua. Anggota-anggota baru. Ya alhamdulillah. Semua dapat medali. 20 dari 21 itu 10 emas, 11 perak. Itu anak-anak asal mana, Mbah? Macam-macam. Ada orang Jawa, sebanyak orang Betawi. Madura, Mbah? Pada situ. Oh, ada. Dua. Kompol. Enggak, waktu itu anak saya nggak ikut. Sebab dia sabuk merah. Sabuk merah tuh udah tinggi, Bang? Oh, iya, udah berhak melatih. Nggak ikut dia. Padahal baru kelas 1 SMP. Jadi kalau seninya sering dapat piala dia. Dapat emas ya, Pak? Iya. Cuma pernah nggak, Pak, dapat penghargaan dari pemerintah? Oh, dapat. Walaupun cuma terima kasih. Dapat. Alhamdulillah. Terima kasih dia. Wah, raja anak. Oh, itu ucapan yang paling iya. mulia tuh. Terima kasih Pak Hadi atas rawuhnya. Terima kasih. Iya, bab tiap begitu ada event itu saya selalu hadir. Selalu dapat piala. Selalu dapat piala. Cuman selalu dapat penghargaan terima kasih. Iya. Oh, dengan terima kasih tuh bisa nggak beli nasi padang, Bang? Oh, bisa. Oh, bisa. Bisa. Oh, gitu ya. Bisa.
Bisa gimana, Pak? Apa? Bisanya gimana? Apanya? Kok bisa? Kok kata Abah bisa? Nah, itu rahasia saya. Oh, Bukan nasi Padang, nasi Padang. Kelihatan nasinya. Makan tidak. kenapa kok bisa begitu ya? Ya, Pak? sudahlah. Pemerintah kita. Padahal kan harusnya Iya, itu kan prestasi, Pak. harusnya. Bab ini kan tidak harusnya. Jadi yang dapat anak-anak doang. Oh, kalau Abah Apa? dapat terima kasih. Iya. Ya, dapat alhamdulillah rezeki dari luar dapat. Cuman nggak apa-apa, Bah, daripada nggak dapat terima kasih. Saya kemarin itu jadi waktu beli nasi rawon, saya kan mesti tanya, "Ibu, orang mana, Bu?" Orang Betawi. Kalau rawon kan di Betawi nggak ada. Istri saya orang Jember, Pak. Mana? Itu. Pak, ini ada yang mau tanya Bapak. Padahal saya nggak tanya. Killer dari Jember, Jember. Wow, ngobrol sudah. Yang tadinya istrinya itu bilang, nasi rawon berapa, Bu, kalau di sini? Biasa, Pak, 30.000 satu piring. Ya, bikin satu piring, Bu. Lalu teh anget manis 1 gelas. Oh ya, Pak. Ngobrol. Nggak usah bayar. Dah. Bodoh. Madura nih ini pada Madura. Ya. Alhamdulillah. Berarti lebih menghargai tukang nasi rawon daripada pemerintah kalau gitu. Benar menghargai. Kalau sama-sama Maduranya, lalu terkepok di tempat itu, ngobrol sampai lama banget. Begitu sudah capek ngobrolnya, saya mau pulang, kau sama ajar. Ya, kan iya. Hari kedua sudah nggak berani saya makan di situ. Kita tak majar boleh. Tremor gue, wah nyari gratisan. Tapi yang bikin ikhlasnya. Jadi dia kelihatannya banget ikhlas banget. Saya tidak boleh bayar itu. Kalau Madura kan seharusnya seperti itu, Pak. Sesama saudara harus saling seperti itu. Jadi bisa dikatakan Madura itu lebih, ya dalam tanda kutip, ya lebih bagus daripada hanya terima kasih gitu. Iya. Setidaknya ngasih nasi rawon gratis. Gratis. Kan iya, Pak. Iya. Kegiatan apa sehari-hari kan ngajar bahasa Inggris. Termasuk sehari. Ya. Itu kalau ngajar bahasa Inggris itu kan biasanya bayarannya mahal, Pak. Biasanya. Ini kan tak biasanya. Kan itu. Kalau nggak biasanya gimana? Ya gratis. Gratis. Iya, lillahi ta'ala. Kalau udah lillahi ta'ala, saya udah nggak bisa. Iya, sebab begitu. Kan ilmu itu harus amalkan. Cuman setidaknya. Jadi saya punya pamrih sebetulnya. Nggak bilang saya nggak punya pamrih, saya nggak punya pamrih. Pamrih saya apa? Dengan mengajar, ilmu saya bertambah. Bisa bertambah. Jadi saya terpaksa ngarang bacaan untuk anak-anak yang harus dihafalkan. Jadi saya mengarang tentang lingkungan hidup, tentang sejarah, tentang ilmu bumi. Dengan bahasa Inggris, Pak? Dengan bahasa Inggris, karangan saya sendiri. Biar anak-anak ya suka baca itu. Dan harus hafal. Oh, udah. Harus hafal. Jadi misalnya The Battle of Pangeran Diponegoro. Jadi perang Diponegoro. The Battle of Diponegoro lasted from, berlangsung dari 1825. Ya, jadi saya hafal 1830. Berdirinya Mojopahit misalnya. Bikin. Selain bahasa Inggris, bahasa apa aja, Pak? Kebetulan dulu di
Hotel Dharma Wangsa, ada satu anak yang minta belajar bahasa Jerman. Nah, dia bahasa Inggrisnya bagus, cuma bahasa Jermannya dia ingin menambah. Ya udah saya ajarin. Berarti kalau saya belajar bahasa Jerman, bahasa Inggris itu tinggal ke rumah abang atau gimana? Apanya? Kalau saya umpama nih besok-besok mau belajar. Iya. Kalau cuma mau belajar aja, udah kalau Ki mau. Ya bisa saja. Kalau bahasa Inggris, saya punya murid di Cepu dulu, Insinyur 2. Lalu di Situbondo, di Jengkar, Pelabuhan. Itu anaknya penjual makanan di situ. Sudah jadi di SMK dia, bagian perhotelan. Itu saya kursus bahasa Inggris per WA. Anak-anak pemulung pun, murid saya itu tetap saya pakai WA. Ada saja. Jadi saya bahasa Indonesianya translate into English. Pemerintah tahu nggak kalau abang ngajarin Nggak tahu. kursus? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ya. Yang tahu cuma RT. RT di situ kan tahu. Dempet. Iya kan seharusnya RT ngasih tahu RW, RW ngasih tahu lurah. Oh. Seharusnya. Kan ini kan tidak seharusnya. Gitu ya. Oh ya bah, tolong kasih nasihat atau jangan buat generasi milenial ini supaya cinta budaya dan seni, bah. Ya. Ya memang sebetulnya saya itu agak prihatin. Kalau boleh dikatakan sangat prihatin melihat terutama kawan-kawan Madura, anak-anak milenial Madura yang ada di Jakarta ini, yang sebagai tolak ukur. Tidak tahu di Madura, tapi saya pernah menyanyi di Madura, di Sumeneb, nggak bisa mengiringi lagu Madura saya, main keyboardnya. Nah itu budaya, itu adalah aset. Aset itu harus dipelihara. Kalau kita punya aset mobil, tidak dipelihara, yang nongkok di atasnya diajem. Nggak dirawat. Dan setelah bisa merawat, harus dikembangkan. Harus dicintai. Caranya apa? Ya belajar. Ikuti nasihat orang tua. Pak bajeng lek kasokana. De bapak ibu ben guru. Apa yang disukai bapak ibu guru? Ilmu. Ilmu. Jadi kalau ilmu Anda bertambah sehari, maka ditingkatkan oleh Allah itu setingkat. Itu harus. Jadi tiap hari tidak ada waktu untuk tidak mencari ilmu. Harus. Setelah kita dapat ilmu, kita amalkan ilmu itu. Kita ajarkan kepada si pak adik-adik kita yang di situ. Sehingga dengan begitu ilmu itu akan sangat melekat. Dan terus bertambah. Ya? Dan terus bertambah. Kalau orang Inggris bilang, you must do as mad man. Kamu harus berbuat seperti orang gila. Well, the teacher is the best student. Guru itu adalah murid yang paling baik. Kalau ingin menjadi murid yang paling baik, you harus jadi guru. Caranya, you must do as mad man. Muridnya siapa? Ya bangku, ini, itu. Misalnya seperti tadi. Bantu bahasa Inggrisnya. I was absent yesterday. You, I was absent yesterday. Okay, I was absent yesterday. You, I was absent. Diulang ulang-ulang seperti orang wirid. Baru hafal kamu. Oh, saya sudah tahu. Tidak menjamin. Tidak menjamin. Harus hafal. Dan tiap saat. Di mana belajarnya? Di kamar mandi boleh, waktu kamu makan, waktu kamu berjalan, di bis. Pakai headset, dengerin itu. Sebab belajar apapun, itu harus gotong
Udah punya kawan. Bukan dengan kawan. Gotong royong antara mulut, mata, telinga, tangan. Jadi I was absent, tulis I was absent yesterday, I was absent yesterday. Kan di pesantren begitu. Tulis berulang-ulang, dibaca berulang-ulang sampai bosan. Dihafalin. Dihafalin. Sampai ngerti, Babu. Iya, bukan sekedar ngerti, sampai kentek. Jadi responsif. Jadi saya tidak masuk kemarin. Saya mikir, oh sudah salah. Bahasa itu bukan untuk dipikir. Seperti kita berbicara ini, apakah lewat otak? Tidak. Langsung apa yang kita bayangkan langsung keluar dari mulut kita. Langsung kita ucapin ya. Iya. Cara belajar begitu. Bahasa Jerman juga begitu. Bahasa Arab begitu. Hal antum ta'al bil Arabiyah fi kulli yaumin. Naam. Benar-benar. Hah? Saya pernah di pesantren 7 tahun, tapi bukan jadi santri saya ngajar. Nah, disitulah saya jadi pencuri, ngecok, mencuri ilmu. Berarti lebih pintar dari santri dong, Bang. Apanya? Ya, kalau ngajar di pesantren. Loh, bab santrinya itu, kalau saya kan belajar bahasa Arab doang, kalau santrinya banyak macamnya. Jadi saya misalnya, aku liu rujak fi kulli yaumin. Saya makan nasi tiap hari. Itu diandong kan, saya kalau ke pesantren kan diantar pulang pergi pakai dokar itu. Ya di situ apalin. Sampai sekarang ini HP saya isinya apa? Surat-surat itu ada artinya. Bapak bingung baca surat kok bisa nangis. Oh, tahu artinya. Saya nggak nangis, nggak tahu artinya. Sudah ada di HP ini. Jadi HP itu pergunakan untuk hal-hal yang berfaedah. Kamu track, oh, harus hafal saya. Perang di Ponorogo, apa bahasa Inggrisnya? Baru saya ucapkan. The Battle of tahun berapa sampai tahun berapa? 1825 sampai 1830. Saya waktu dapat tamu dari Finlandia, saya bilang, oh Helsinki, ya di Finlandia itu kan termasuk Norwegia. Saya bilang, oh ya Norwegia, Finlandia dan apa? Finland, Norwegia dan Finlandia. Norwegia ibu kota Oslo. Finlandia ibu kota Helsinki. Di situ banyak fjord dan banyak ikan haring. Itu pelajaran SMP. Sampai sekarang masih ingat. Karena cara belajar sistem pesantren. Sekarang kan pakai teka-teki. Ada jawabannya 4. Pakai ini ya, Pak. Iya. Dukun ilmu. Pakai arah amalan ya. Iya, kancing dihitung. Jadi minta tolong ke kancing itu sudah nggak benar, itu sudah apa itu namanya itu. Iya, Pak. Terima kasih atas waktunya, sudah berbagi ilmu, berbagi pengalaman syutingnya, pengalamannya jadi budayawan, pengalaman mengajar bahasa Inggris, dan masih banyak lah pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa nanti di lain kesempatan bisa lebih diceritain lagi ya, lebih banyak. Insya Allah. Oh ya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Abah dan keluarga tetap diberi kesehatan. Amin. oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lahir maupun batin, dan juga saya juga, Pak, sebelah. Ya. Sama-sama. Oke, sampai ketemu lagi di Sekece Asarang Cakus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.